Halo semuanya, nama saya Muhammad Rizky, saya dari Universitas Indrapasta PGRI. NPM saya adalah 2025 455 0031. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah proyek tugas besar, tugas akhir semester 2 tahun 2025-2026 mata kuliah SBTB atau struktur bangunan tidak bertingkat. Pada optimasi lahan ini diketahui bahwa luas lahan itu 50 meter persegi, KDB-nya itu 60%, KLB 1,2, dan perhitungannya KDB itu 60% dikali 50, hasilnya 30 meter persegi luas bangunannya. Perhitungan KLB-nya setengah dikali 50, hasilnya 60 meter persegi untuk total luas seluruh lantai. Dengan market struktur rumah tinggal skala 1:20. Pada gambar kerja ini diketahui bahwa ketinggian lantai itu 3,24 meter, tinggi anak tangga 0,18 meter, dan lebar anak tangga 0,28 meter. Perhitungannya, jumlah anak tangga yaitu ketinggian lantai atau KL dibagi dengan tinggi anak tangga atau TA. 324 dibagi 18, yang hasilnya ada 18 anak tangga. Untuk validasi standar lebar pijakannya, rumusnya itu 2 dikali TA atau tinggi anak tangga, ditambah LT atau lebar anak tangga. Hasilnya diketahui 64 dan termasuk dalam standar lebar pijakan 60-65. Sebelum saya masuk ke pengenalan struktur-strukturnya, saya akan perlihatkan beberapa gambar kerja mulai dari dina lantai 1. Dina lantai 1 ini memiliki panjang 6 meter ke belakang dan lebar menyamping 5 meter. Isinya ada apa aja? Pertama, dari depan itu ruang tamu, kamar tidur utama, dapur, dan juga toilet. Selanjutnya, untuk dina lantai 2, hanya ada 2 kamar tidur anak dan balkon. Berikutnya, pada side plan dan block plan, terlihat sekitarnya itu adalah permukiman padat yang diisi rumah warga dan juga komersial. Selanjutnya, di sini ada beberapa gambar kerja lainnya yang mendukung tugas besar ini. Salah satunya itu ada tampak depan, tampak samping, serta potongan sumbu X dan Y. Nah, setelah menjelaskan gambar kerja sebelumnya, sekarang waktunya masuk ke dalam pengenalan struktur-strukturnya. Struktur itu merupakan rangka utama yang berfungsi menerima, menopang, dan menyalurkan seluruh beban bangunan hingga ke pondasi, sehingga bangunan dapat berdiri dengan kokoh, stabil, dan juga aman. Pada market ini, struktur utama yang akan saya jelaskan terdiri dari sluf, kolom, dinding, lantai, dan balok. Penjelasan ini akan saya mulai dari elemen struktur yang berada paling bawah hingga bagian atas bangunan. Nah, bagian pertama ini adalah sluf. Sluf ini merupakan balok beton bertulang yang terletak tepat di atas pondasi dan berada di bagian paling bawah bangunan. Fungsi sluf ini adalah mengikat seluruh pondasi menjadi satu kesatuan, menyalurkan beban dari kolom menuju pondasi. Selanjutnya ada kolom. Kolom ini merupakan struktur vertikal yang berdiri di atas roof. Fungsinya ini adalah menopang seluruh beban bangunan, mulai dari balok, lantai, dinding, hingga atap, yang kemudian meneruskannya ke sluf dan pondasi. Untuk yang berwarna merah ini adalah struktur utama dan juga yang warna hijau adalah struktur kolom praktis. Berikutnya di sini ada balok. Balok ini merupakan struktur horizontal yang menghubungkan antar kolom. Fungsinya itu menerima beban dari lantai dan dinding, kemudian menyalurkannya menuju kolom. Selanjutnya di sini ada lantai. Lantai ini merupakan bidang pijakan penghuni bangunan. Selain memberikan kenyamanan dalam aktivitas, lantai juga berfungsi menerima beban hidup dari penghuni maupun furniturnya. Kemudian meneruskannya menuju balok dan struktur di bawahnya. Berikutnya di sini ada dinding.
Pada mangkat ini diperlihatkan 4 tahapan pekerjaan dinding. Yang pertama itu pasangan bata merah yang berfungsi sebagai pembatas ruang. Yang kedua, acian kasar berfungsi meratakan permukaan dari pasangan bata ini. Yang ketiga, ada acian halus yang membuat permukaan dindingnya itu menjadi lebih rata dan siap untuk di-finishing. Dan yang keempat, tahap terakhir adalah cat dinding yang berfungsi memberikan perlindungan sekaligus memperindah tampilan bangunan. Nah, setelah membahas struktur utama, selanjutnya di sini kita masuk ke dalam struktur atap. Struktur atap ini berfungsi menopang penutup atap, melindungi bangunan dari pengaruh cuaca, serta menyalurkan beban atap menuju struktur utama bangunan. Penjelasan ini akan dimulai dari rangka kuda-kuda hingga penutup atap. Nah, yang pertama ini adalah balok tarik. Balok tarik ini berada bagian bawah rangka kuda-kuda. Fungsinya itu mengikat kedua kaki kuda-kuda agar tidak bergeser keluar akibat gaya dan beban si atap. Selain itu, balok tarik juga menjaga bentuk rangka atap tetap stabil. Berikutnya, ada tiang kuda-kuda. Tiang ini berada di tengah rangka kuda-kuda. Fungsinya membantu menyalurkan beban dari bagian atas rangka menuju balok tarik, sehingga distribusi beban menjadi lebih merata. Selanjutnya ada balok pengunci. Balok ini berfungsi mengunci sambungan antara elemen-elemen kuda-kuda sehingga rangka ini menjadi lebih kokoh dan tidak mudah berubah bentuk. Nah, selanjutnya di sini ada balok sokong. Balok sokong ini merupakan batang diagonal yang berfungsi memperkuat rangka kuda-kuda. Komponen ini membantu mengurangi lendutan dan menjaga kestabilan struktur, menerima beban si atap. Selanjutnya di sini ada balok gapit. Balok gapit ini berfungsi menjepit dan memperkuat sambungan antar batang pada rangka-rangka kuda-kuda sehingga sambungan menjadi lebih kuat terhadap gaya tarik maupun tekan. Berikutnya di sini ada gording. Gording ini merupakan balok memanjang yang berada di atas kuda-kuda. Fungsinya menopang usuk dan menentukan beban penutup atau menuju kuda-kuda. Selanjutnya, di sini ada balok tembok. Balok tembok ini berada di atas dinding yang fungsinya menjadi tempat dudukan kuda-kuda sekaligus meratakan beban dari struktur atap sebelum diteruskan menuju si kolom. Berikutnya, di sini ada penahan. Penahan ini merupakan tumpuan tambahan bagi si gording, sehingga si gording ini menjadi lebih stabil dan mampu menahan beban yang lebih besar. Selanjutnya, di sini ada usuk. Usuk ini dipasang melintang di atas gording. Fungsinya itu menjadi penyangga langsung bagi reng serta membantu membentuk kemiringan si atap. Dan berikutnya di sini ada reng. Di atas usuk itu terdapat reng. Reng merupakan bilah kayu yang dipasang melintang di atas usuk. Fungsi utamanya adalah sebagai tempat mengaitkan atau melekatkan si genteng. Selanjutnya di sini ada balok nok. Balok nok ini berada pada puncak atap atau bumbungan. Fungsinya ini menghubungkan kedua sisi bidang atap sekaligus menjadikan dudukan si penutup nok, sehingga air hujan itu tidak masuk melalui sambungan si atap. Berikutnya ada papan ruiter. Papan ruiter ini berada pada bagian puncak atap. Fungsinya menjadi tempat dudukan balok, nok, serta membantu memperkuat sambungan pada bagian bumbungan atap. Nah, selanjutnya di sini ada lesplang. Lesplang ini dipasang pada tepi atap. Fungsinya menutup ujung usuk agar terlihat rapi sekaligus memberikan nilai estetika dan melindungi ujung rangka atap dari cuaca. Berikutnya yang terakhir, genteng. Genteng ini merupakan lapisan penutup paling luar pada atap. Fungsinya melindungi bangunan dari panas, matahari, hujan, dan angin sehingga ruang di bawahnya itu tetap nyaman. Setelah menonton video ini, kira-kira ilmu baru apa yang kalian dapat? Apakah sekarang kalian udah bisa membedakan fungsi seluf dengan balok atau gording dengan balok tembok? Coba tulis jawaban kalian di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.